pendapat ya pendapat baik dan pendapat buruk statusnya dalam demokrasi adalah pendapat. Berbeda kalau orang bilang misalnya begini, ada orang yang bilang, wah kita usulkan supaya MPR bikin Presiden Jokowi seumur hidup. Loh itu juga inkonstitusional. Kenapa dia nggak ditangkap? Kenapa orang yang bilang, coba kita berpikir supaya Presiden Jokowi diturunkan sebelum masa jabatannya? Ya sama aja dikiranya. Karena dua-duanya ada di dalam percakapan publik. Masa nggak bisa mengucapkan itu? Dan jadi aparat hukum pasti tahu bahwa ini dagelan. Tetapi kenapa kemudian ada inisiatif misalnya untuk menangkap Saudara Buton? Ya itu artinya sinyal perintah diam-diam dari kekuasaan untuk memperingatkan publik kan. Justru peringatan itu yang akan kontraproduksi dengan keadaan sekarang. Anda kan Anda langsung masuk ke wilayah soal tadi konstitusional dan ekstra konstitusional, tapi kita kan lihat sebuah realitas sekarang, banyak sekali tindakan-tindakan yang represif, bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang menyuarakan presiden agar mundur gitu. Sebenarnya apakah di dalam demokrasi sikap semacam itu memang bisa dipidanakan? Tidak bisa dipidanakan karena itu adalah sikap, itu adalah pikiran. Kalau saya bilang sekarang presiden, saya nggak suka lagi kegiatan Anda, silakan mundur tuh. Nggak mungkin dipidanakan kan, karena saya berpikir bahwa presiden memang tidak punya kapasitas lagi. Lalu booster presiden bilang, mana buktinya? Oke, saya tunjukkan buktinya. Nah sekarang orang belum tunjukkan buktinya udah ditangkap kan. Misalnya, pikir aja bahwa dalam penglihatan dia, Jokowi gagal, maka dia ucapkan. Daripada dia nggak ucapkan, terus dia tiba-tiba konsolidasi, maka kan lebih parah kan. Justru diucapkan itu namanya demokrasi. Saya nggak suka dengan Presiden Jokowi, ya ucapin aja. Saya suka dengan Presiden Jokowi, sama aja kan. Jadi mengucapkan suka dan tidak suka, itu nggak ada efeknya. Karena saya cuma katakan, maksud saya semua orang sangat tidak suka. Tapi bahkan orang yang sangat tidak suka pada kebijakan Presiden Jokowi, kalau dia nggak punya kekuatan politik, ya sama juga dia cuma ngomong aja kan. Apa pengaruhnya tuh? Kan setiap hari orang juga maki-maki Presiden di dalam hati. Ya, kebetulan yang di dalam hati itu dikeluarkan dalam bentuk WA kan, ya sama juga. Tapi itu nggak ada efek apa-apa selama orang nggak pegang senjata, kepung istana, itu nggak ada efek apa-apa. Jadi sekali lagi, jangan kendalikan pikiran, kendalikan COVID, jangan kendalikan kebebasan berpikir. Jadi kalau menggunakan logika Anda, gitu. Ya, dapat ya poin. Ya, menggunakan logika Anda, jadi sebenarnya orang yang meminta Presiden Jokowi mundur itu harusnya positioningnya sama dengan orang yang minta Presiden Jokowi untuk terus maju gitu ya. Sama persis, karena itu pendapat. Jadi pendapat itu tidak bisa dinilai mana yang baik, mana yang buruk. Ya pendapat pendapat baik dan pendapat buruk statusnya dalam demokrasi adalah pendapat. Berbeda kalau orang bilang, misalnya begini, ada orang yang bilang, coba kita usulkan supaya MPR bikin Presiden Jokowi seumur hidup. Loh itu juga inkonstitusional. Kenapa dia nggak ditangkap? Kenapa orang yang bilang, coba kita berpikir supaya Presiden Jokowi diturunkan sebelum masa jabatannya? Ya sama aja dikiranya kan. Karena dua-duanya ada di dalam percakapan publik. Masa nggak bisa mengucapkan itu? Dan jadi aparat hukum pasti tahu bahwa ini dagelan. Tetapi kenapa kemudian ada inisiatif misalnya untuk menangkap Saudara Buton? Ya itu artinya sinyal perintah diam-diam dari kekuasaan untuk memperingatkan publik kan. Justru peringatan itu yang akan kontraproduksi dengan keadaan sekarang. Karena itu nanti publik akan nilai bahwa memang ada keresahan dong di istana. Biasanya istana panik dong. Kenapa dia panik? Ya karena banyak yang disembunyikan rahasia soal anggaran, soal kader yang akan menjamin Jokowi untuk tidak diganggu setelah dia lengset. Jadi akhirnya analisa berkembang liar kan, justru karena ketidakmampuan pemerintah untuk menghargai pikiran yang berbeda. Nah,
Kalau yang Anda tangkap gitu ya, kan biasanya tindakan hukum itu untuk menimbulkan efek jera supaya memberikan pesan yang lain tidak melakukan hal yang sama. Tapi yang Anda tangkap, apakah pesan itu sampai kepada publik atau justru malah sebaliknya? Pesannya justru begitu Saudara Buton ditangkap, itu publik merasa ini memang pemerintah kejam gitu. Kalau mahasiswa masih dianggap oke, itu pemerintah selalu ingin berseberangan pikiran dengan kampus. Tapi karena ada embel-embel militer, walaupun disebut pecatan pada Saudara Buton, maka asumsinya berubah. Jangan-jangan Buton adalah umpan dari satu kekuatan. Jangan-jangan Buton punya klik dengan luar negeri. Jangan-jangan Buton adalah seseorang yang dipersiapkan untuk memulai satu perubahan sosial. Padahal siapa namanya Pak Buton, nama lengkapnya? Ruslan Buton. Ya. Kapten Ruslan Buton. Pak Ruslan ini betul-betul warga negara yang paham tentang politik, yang mengucapkan, mengartikulasikan pikirannya itu, karena dia menangkap hal yang sama, keresahan yang sama di kalangan teman-temannya, di kalangan kampus, di kalangan civil society. Jadi dia adalah suara dari mereka yang sebetulnya menginginkan perubahan. Kalau begitu nanti akan bersaksi adalah seluruh rakyat yang ingin perubahan terhadap Ruslan Buton ini. Jadi ini kekacauan di dalam logika demokrasi, menimbulkan kepanikan di dalam rezim, dan rezim yang panik selalu caranya cuma satu, yaitu tangkap dulu tuh. Dengan dua prinsip, yaitu mau diberitahu efek jera. Yang kedua adalah buat periksa apakah betul ini independen atau ada di belakang Ruslan Buton ini ada satu geng yang bersiap-siap untuk menggantikan kekuasaan. Dan kalaupun itu ada persiapan, ya bagaimana persiapan mengganti kekuasaan? Persiapan mengganti kekuasaan itu betul-betul organisasi yang pakai nama prajurit apa itu. Kita mesti baca ini sebagai, kalau dulu zaman Orde Lama disebut Ampera, atau zaman awal Orde Baru, amanat penderitaan rakyat yang diucapkan oleh seseorang yang punya record ya dianggap cukup membahayakan karena mungkin dia tahu beberapa keadaan kritis di lokalnya. Jadi sebetulnya Ruslan Buton itu adalah tokoh lokal yang membaca krisis lokal itu pada dimensi nasional dan mampu memproyeksikan keadaan yang kusut ini akan berakibat pada tuntutan pergantian presiden. Itu kan biasa aja itu. Saya anggap itu sangat justru kita mesti kasih dia penghargaan karena dia mau mengucapkan pikirannya dan tidak sekedar nyinyir atau membuli kayak Basri Istana. Basri Istana kan nggak punya pikiran karena itu kerjanya membuli aja. Beda dengan Pak Buton yang dia nggak membuli, dia jujur mengatakan analisis saya semacam ini, kesimpulan saya adalah ini itu. Kenapa? Karena dia tidak dibayar. Jadi hati nuraninya itu mesti kita hargai sebagai hati nurani publik, itu wakil hati nurani publik. Oke, pemerintah kan kelihatannya pasti akan menerapkan yang disebut new normal tadi. Kalau Anda amati dari sisi tracknya akan seperti apa kira-kira new normal ini? Saya kira keputusan itu dasarnya bukan karena alasan statistik sudah menurun, tapi karena desakan kantong yang kosong dari pemerintah. Karena desakan dari para bisnis yang punya kontrak dengan negara, yang menuntut agar supaya jangan putus kontrak. Desakan dari mereka yang menginginkan agar supaya transaksi-transaksi untuk akumulasi tidak lagi dihambat oleh PSBB itu. Jadi itu variabel bisnis murninya. Di pihak lain, masyarakat juga menginginkan agar supaya cepat new normal karena PHK terlalu lama, nganggur terlalu lama, sementara dana sosial tidak cukup. Jadi sebetulnya baik rakyat maupun para akumulator menginginkan the new normal, tetapi dengan motif yang berbeda. Bagi rakyat new normal ini karena dia terdesak itu.
terdesak apa? Terdesak ruang hidupnya. Bagi akumulator, dia terdesak karena nggak bisa memperoleh keuntungan yang sudah di depan mata sebelum COVID ini berlangsung. Nah, pemerintah mengatakan kami ada dalam dilema antara memenuhi permintaan para akumulator ekonomi, bisnis, dan memperhatikan kesehatan masyarakat. Nah, anehnya, pemerintah itu menyebut dirinya dilema, padahal dia punya kekuasaan untuk memutuskan. Kan pemerintah nggak boleh ada dilema kan, dia punya seluruh aparat hukum, ekonomi, politik. Ngapain dia dalam dilema? Nah, itu pertanda bahwa sebetulnya saya harus ucapkan itu karena satu soal statistik yang tidak mendukung, yang kedua kesiapan birokrasi yang juga masih berantakan. Jadi persiapan ke arah new normal belum ya separuh yakin bahwa masyarakat akan mendukung keadaan new normal ini. Itu problem kita hari ini sebetulnya. Saya nggak punya resep bagaimana caranya. Saya juga tahu bahwa mereka yang tidak bekerja itu pada akhirnya akan frustasi, mending mengambil risiko daripada kekurangan pangan, kekurangan konsumsi keluarga, kan itu soalnya. Jadi balik lagi pada kesalahan dari awal. Jadi kalau kita bikin analisis hari ini, kita mesti lihat kesalahan dari awal, yaitu momen yang disia-siakan oleh pemerintah, lalu tumpang tindih kebijakan, macam-macam. Nah, kalau semua ini, the new normal ini gagal, maka beban pertama adalah para dokter lagi. Yang pertama-tama menginginkan supaya new normal ini jangan mendapat beban untuk mengatasi ini. Mereka betul-betul serius mengatakan itu, bahwa beban dari the new normal yang paksa untuk melayani pasien dalam keadaan berantakan birokrasi, berantakan fasilitas pelayanan segala macam. Oke, jadi ini sebenarnya memang tepat tadi dengan yang disebut dilema tadi, karena pilihannya memang buat pemerintah ini sebuah pilihan yang sulit, dan mereka bagaimanapun harus memilih gitu, dan kelihatannya pilihan yang paling sekarang yang paling masuk akal buat publik maupun para akumulator yang Anda sebut tadi adalah new normal tadi kan. Ya, itu yang akan dipilih, tapi dengan konsekuensi itu akan berantakan. Kan itu soal. Tapi ya cuma itu yang dia bisa lakukan. Nah, keberantakan itu juga tadi ongkos politiknya makin besar kan. Begitu dia berantakan lagi, oposisi akan, bukan oposisi dalam partai mungkin masih bisa disogok, tapi oposisi civil society akan menjadi lagi. Itu berarti penangkapan akan bertambah lagi. Jadi itu kayak digulung oleh ombak, di mana alat surfing saya hilang dan saya mesti berusaha mencapai pantai, tiba-tiba nyangkut di karang tuh. Oke. Nah, sekarang kalau gitu gimana harusnya publik menyikapi ini, Bung Rocky? Karena kalau memang kemudian terus di lockdown atau di PSBB pun sebenarnya mereka juga nggak ngerti mau berbuat apa juga, terus di rumah terus. Ini saat dimana para psikolog sosial mesti datang dengan keterangan itu. Apakah akan terjadi riot, apakah akan muncul kekacauan lokal yang kemudian berimbas secara nasional. Sepertinya itu yang akan terjadi. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kita kasih solusi, kita nggak tahu bos solusi itu secara sosiologis tidak, kalau saya bilang, ya bersabar, pakai masker lagi. Rakyat menganggap, lu ngajarin gue udah 2 hari nyari kerjaan nggak dapat, ngajarin begituan lagi. Jadi ini udah tahap begitu tuh. Nah, tentu yang bisa diucapkan oleh kita, orang yang berupaya untuk mengamati kebijakan, yaitu mengingatkan pemerintah, bukan mengingatkan rakyat, bahwa keputusan new normal itu bolehlah diambil kalau memang uang udah kosong. Tetapi beritahu secara jujur pada publik tentang keadaan itu, supaya publik menghasilkan new empathy pada pemerintah. Nah, itu hanya bisa datang dari mereka, tokoh-tokoh di dalam kabinet
yang masih punya integritas, masih punya tabungan kapasitas moral untuk mengatakan itu. Nah, sialnya nggak ada lagi di situ tokoh-tokoh itu. Jadi pemerintah sebetulnya mesti nggak usah gengsi untuk minta tolong messenger of good news itu pada masyarakat. Muhammadiyah misalnya, mantan-mantan presiden. Tapi justru mereka yang dimusuhin oleh negara kan, karena dianggap membahayakan stabilitas kalau mereka turun ke lapangan. Jadi kita pindah tadi dari uncertainty ke uncertainty, dari dilema ke dilema itu. Okay. Ini yang saya anggap sebagai ujian maksimal dari kepemimpinan. Jadi banyak leader yang COVID-nya negatif tapi stupidnya positif itu soalnya. Itu jadi membuat orang juga berpikir ya new normal ya sekaligus aja new leader kan. Oke. Jadi kalau gitu kira-kira kita bisa nggak mulai menyanyikan lagu Kue Sera Sera, whatever will be begitu. Whatever will be, the future is not ours to see. Kue Sera Sera itu. Emang itu the future is not ours. Yeah. Gitu. Mudah-mudahan ada keajaiban, tapi keajaiban biasanya datang setelah badai benar-benar ada di depan pintu itu. Dan saya kira bentar lagi itu ya, nggak ada salahnya pintu politik akan diterpa oleh badai delegitimasi. Nggak ada salahnya kita sera-sera. Ya, nggak ada salahnya kita mengajak publik untuk berdoa. Ingin yang terbaik untuk kita semua gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu obat batin berpenting kalau obat kebijakan gagal ya kita pakai obat batin aja. Ya, terima kasih. Ada pepatah mengatakan, ya. Bila oke, ya, dah. Sip. Apa tadi? Cukup, ya? Sorry, pepatahnya tadi apa? Pepatah bilang begini, bila keadaan di luar menyempit, ya, perluaslah keadaan di dalam. Jadi bila keadaan kehidupan publik menyempit, kehidupan batin kita perluas gitu. Jadi luaskan hati untuk menerima keadaan yang kue sera-sera.